Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Baik lagi di channel Lirikals ya tentunya. Kali ini saya bakal sharing seperti biasanya berkaitan dengan hal-hal gitu kan ya yang memang kayaknya menarik untuk dibahas. Dan kali ini saya pengen sharing aja kepada teman-teman terkait dengan perkembangan zaman gitu kan yang menuntut kita untuk apa ya, mengupgrade skill, mengupgrade kemampuan diri sehingga kita bisa terus survive gitu kan di tengah zaman yang begitu berkembang. Saat ini mungkin teman-teman sudah pernah mendengar, sudah pernah mungkin sudah tahu itu kan ya, sering dikeluarkan juga bahwa saat ini sudah memasuki industri 4.0 yang dimana di sini kecepatan perkembangan teknologi begitu sangat luar biasa gitu kan ya. Dan ini dibutuhkan skill-skill yang memang kita tuh supaya tidak kalah dengan zaman gitu, seperti itu ya teman-teman. Dan kali ini ada 10 hal atau 10 skill nih yang harus kita miliki di zaman 4.0 atau industri 4.0 ini teman-teman. Apa aja sih? Oke teman-teman, kita mulai dari skill yang terbawah, yaitu skill yang ke-10 gitu kan ya. Dari 10 rating tadi, kita harus miliki di era 4.0 adalah fleksibilitas kognitif. Maksudnya bisa dibilang sih open minded gitu kan. Kita jangan puas sama bidang ataupun sama skill kita hari ini, karena dalam hitungan hari, bahkan nggak hitungan hari, hitungan jam, apa yang kita miliki saat ini itu bisa ketinggalan gitu. Karena begitu cepatnya zaman atau era 4.0 ini, makanya harus kemampuan seperti itu harus diasah terus belajar dan belajar, itu kuncinya. Kemudian skill yang kesembilan nih, naik lagi ratingnya gitu kan, yaitu skill negosiasi. Di zaman seperti ini, skill untuk apa ya istilahnya, mempengaruhi orang lain gitu kan ya, untuk bisa closing ketika kita berbisnis, istilahnya tuh untuk membuat orang setuju dengan apa yang kita, apa ya, sama ide kita gitu kan, sama produk kita. Makanya bernegosiasi dengan orang itu kemampuan yang harus kita asah terus. Gimana caranya misalkan ketika kita punya kesempatan bertemu dengan investor dalam 2 menit, kita bisa membuat dia setuju dengan ide kita gitu kan. Hal seperti itu harus kita pelajari teman-teman. Jadi persiapkan gitu kan skill komunikasi lah gitu kan untuk bernegosiasi sama orang lain. Kemudian naik lagi yang ke-8 teman-teman, yaitu skill yang berorientasi pada pelayanan. Maksudnya di zaman seperti ini banyak sekali kan ya pelayanan-pelayanan yang sudah mulai beralih ke komputer, ke robot gitu kan ya. Dan nantinya gitu kan semua kan seperti itu, pelayanan. Maksudnya mungkin kalau kita datang ke restoran dilayani sama robot gitu kan ya, pelayanan sama robot. Nah, itu akan banyak sekali seperti itu gitu. Dan skill untuk pelayanan ini gitu kan maksudnya seperti apa sih? Biasanya kalau kita kan manusia itu punya apa ya, saya punya hati, punya perasaan gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika kita membuka sebuah bisnis itu kan, cobalah orientasikan kepada pelayanan tadi, keramahan kita gitu kan, rasa empati kita, itu yang sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Karena kalau dilayani sama robot atau komputer tadi kan ya itu kan sudah tersistem gitu kan. Jadi kadang-kadang ya nggak tahu perasaan gitu kan ya, nggak mau ngerti kalau sudah ya gitu. Makanya cobalah untuk melatih diri gitu kan untuk menjadi sebuah, untuk memberikan pelayanan terbaik dari apapun yang ingin kita berikan kepada orang lain. Next yang ke-7 teman-teman, yaitu pengambilan keputusan. Jadi kita wajib memiliki kemampuan seperti ini gitu. Apalagi apa ya istilahnya, kemampuan itu kayak kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin untuk memutuskan hal-hal yang rumit gitu kan ya. Makanya ketika kita mencoba untuk mengasah skill mengambil keputusan ini, kita memang harus perbanyak referensi. Jadi masalah tuh nggak hanya dipandang dari satu sudut aja, tapi bisa dari berbagai sudut, kemudian kita rangkum dan akhirnya kita bisa mengambil benang merah itu dan mengambil satu keputusan. Makanya ketika rapat pun
kita belajar itu kan ya untuk mendengar dulu gitu. Jadi pendengar yang baik dulu, setelah itu kita olah dan kita dari situ bisa apa ya, bisa mengambil keputusan yang bijak gitu kan, yang tidak merugikan siapapun. Itu skill yang bagus sekali. Intinya kalau mau mengasah itu perbanyak referensi tadi dan banyak mendengar. Selanjutnya skill naik yang keenam gitu kan. Ini skill berkaitan dengan kecerdasan emosional atau emotional question gitu kan, yang berkaitan dengan emosi. Karena apa sih skill ini penting? Skill ini penting banget karena tadi itu ya, ini zaman atau era industri 4.0 ini dihuni banyak sekali oleh komputer-komputer gitu kan, udah oleh robot pelayanannya. Nah, sedangkan kita sebagai manusia punya rasa punya emosi gitu kan, punya rasa empati, punya perasaan gitu yang membedakan kita dengan robot gitu kan. Makanya kita harus melatih gitu kan rasa empati kita dengan cara gimana gitu kan, dengan cara kita banyak bertemu banyak orang, bergaul gitu kan, kita mengunjungi tempat-tempat yang baru gitu kan, dari situ kita membangun rasa emosional gitu kan ya, dan akhirnya itu baik gitu kan untuk kita ke depannya, karena rasa emosional itu tentunya tadi itu membedakan kita dengan robot gitu kan, dan lebih respect kepada orang lain. Next skill yang kelima adalah berkoordinasi dengan orang lain, maksudnya bekerja sama dengan orang lain. Jadi kita bukan robot, kita nggak bisa hidup sendiri gitu kan ya, kita manusia yang sosial gitu kan, kita butuh orang lain, kita harus berkoordinasi. Kalau punya ide gitu kan ya, coba ajak orang lain gitu kan, biar apa, biar lebih cepat dalam meraih ataupun dalam langkah tersebut gitu kan, karena semakin banyak orang gitu kan ya, tentunya akan semakin ringan dan lebih cepat juga gitu. Makanya cobalah latih diri untuk bisa berkoordinasi, untuk bisa bersinergi dengan orang lain, jangan egois, karena tadi itu ya, kita adalah makhluk sosial. Next skill yang keempat ini masih berhubungan sih dengan skill yang tadi, berkoordinasi dengan orang ya. Kalau ini memanage orangnya, istilahnya mengatur orang, bagaimana sih gitu kan ya, dengan berbagai macam orang atau karakter orang gitu kan, karakter manusia, kita bisa memanagenya. Kita belajar gitu kan ya, istilahnya mengolah manusia, belajar untuk mengerti mereka gitu kan ya, karena kebutuhan orang itu tentunya berbeda-beda gitu kan, emosional orang juga tentunya berbeda-beda. Makanya kita harus belajar dengan cara istilahnya banyak bergaul, sering sharing gitu kan dengan orang-orang, sehingga kita tahu karakter-karakter mereka dan mampu memposisikan diri kita gitu kan, sehingga mereka pun mau istilahnya mendengarkan apa yang kita maksudkan ke mereka gitu, atau ide-ide yang kita sampaikan ke mereka tuh bisa diaplikasikan oleh mereka. Intinya memanage orang itu kaitannya sama hati juga gitu kan, sama emosional tadi. Makanya bangun itu sehingga orang pun akan bisa mendengarkan apa yang kita ajak ke mereka atau kita atur mereka gitu. Next yang ketiga ini kreativitas. Saat ini teman-teman, industri kreatif khususnya itu lagi booming banget gitu. Buat teman-teman mungkin saat ini lagi bergelut di dunia kreatif, desain, musik gitu kan, atau hal-hal lainnya yang berkaitan sama kreativitas, itu saat ini lagi bertumbuh gitu kan, karena emang kreativitas itu salah satu pembeda gitu kan ya, dari robot, dari komputer gitu kan, karena kreativitas itu ya hanya dimiliki oleh manusia gitu. Manusia terus berkembang dan berkembang, nggak kaku gitu kan, sama nggak stuck di situ aja, tapi berinovasi terus gitu kan, dengan perbanyak referensi, boleh dari buku, dari orang-orang, dari internet, dari manapun, olah gitu kan, bikin sesuatu yang baru yang punya nilai kreativitas. Dan kreativitas tadi ya akan membedakan kita dengan orang lain juga. Next yang kedua adalah tentang critical thinking atau berpikir kritis. Nah, kembali lagi, kita bukan robot gitu kan, kita adalah manusia yang kalau ada sesuatu yang nggak beres tuh, kita bisa cepet respon gitu. Oh ini nggak baik nih, harus seperti apa gitu kan, pokoknya kritis gitu. Jangan cuman mengikut-ikut aja gitu. Tapi kalau memang itu tidak sesuai, cobalah untuk bisa mengkritisi hal itu. Belajar untuk seperti itu teman-teman ya.
dari berbagai masalah-masalah yang kita hadapi dalam sehari-hari gitu kan ya. Kita bertemu sama orang, kita bertemu dengan eh, keadaan-keadaan yang menyulitkan atau keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Nah disitulah cobalah latih gitu kan, ini benar nggak sih gitu kan, seperti ini kok seperti ini sih gitu kan, atau pokoknya berpikir kritis lah. Jadi itu penting banget kita latih dengan cara tadi itu ya teman-teman, banyak hal, bergaul, cari referensi gitu kan, dan hal lainnya. Oke teman-teman, tiba saatnya di rating teratas gitu kan ya, skill yang harus kita miliki di industri 4.0 ini adalah kemampuan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Problem solving gitu kan. Ini tentunya sangat dibutuhkan sekali dengan berbagai kecepatan gitu kan, perkembangan di era ini. Kemudian juga hal-hal lainnya yang membutuhkan kita tuh benar-benar menjadi orang yang problem solving gitu. Makanya segala hal itu berawal dari masalah, dari bisnis gitu kan. Misalkan kalau mereka itu berawal dari masalah gitu kan dan mencoba dengan bisnisnya menyelesaikan masalah, itu biasanya akan sukses. Misalkan karya juga gitu kan, contoh kita mau bikin buku gitu kan, bukunya itu ngebahas sebuah solusi yang ada di masyarakat gitu kan, masalah-masalah yang ada di masyarakat, dan kita bikin buku gitu kan, buku itu pasti laku karena buku itu istilahnya itu jadi solusinya tadi gitu kan. Makanya kemampuan untuk memecahkan masalah yang kompleks itu sangat dibutuhkan sekali di era industri 4.0 ini. Makanya untuk itu belajar gitu kan, supaya kita menjadi orang yang problem solver tadi gitu kan, yang bisa memecahkan masalah yang kompleks. Semakin kompleks masalah yang kita pecahkan, maka makin hebat juga kita gitu kan untuk bisa survive di era ini. Jadi itulah teman-teman ya, 10 kemampuan gitu kan yang harus kita update terus, karena kemampuan ini tentunya mudah-mudahan, dan ini juga sudah penelitian gitu kan ya, bisa membuat kita tuh survive tentunya untuk melewati zaman yang serba cepat ini. Jadi intinya sih teman-teman ya, di video ini saya ingin mengajak kepada teman-teman untuk terus mengupdate diri, jangan cepat puas, dan terus belajar tentunya. Karena itu penting sekali teman-teman ya, kemampuan-kemampuan tadi itu sangat penting. Kita harus terus pelajari sehingga kita menjadi pembelajar yang sejati gitu kan ya. Karena manusia tentunya akan terus berkembang gitu kan ya, seperti zaman juga. Zaman semakin cepat, kita pun harus cepat untuk terus mengupdate diri. Karena kalau kita, bukan kita, siapa lagi? Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai dari sekarang. Terima kasih untuk perhatian teman-teman. Mudah-mudahan ada hal baik yang bisa teman-teman ambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.